Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Hari ini kita akan mempelajari sumber pengetahuan bagi manusia. Nah, setelah beberapa pekan yang lalu kita mempelajari tentang ontologi, yaitu tentang konsep Tuhan, konsep manusia, dan konsep alam semesta. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian epistemologi, yaitu tentang pengetahuannya. Jadi, sebelum membahas pengetahuannya lebih jauh, kita bahas dulu apa sumber pengetahuan bagi manusia. Oke, nah, apa sih sumber pengetahuan itu? Nah, sumber pengetahuan adalah asal mula untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya benar dan pasti, yang didapatkan manusia melalui rasa ingin tahunya. Jadi manusia itu kan rasa ingin tahunya besar ya. Jadi dari mana dia akan mendapatkan jawaban dari rasa ingin tahunya? Nah, dari sumbernya. Nah, apa-apa aja sumbernya? Oke, kita lihat. Nah, sumber pengetahuan bagi manusia itu ada 5. Yang pertama, fitrah atau naluri. Nah, fitrah atau naluri itu yaitu suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup. Nah, jadi dia pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan. Misalnya, kalau misalnya kita lapar, berarti kita akan makan. Nah, kalau kita haus, berarti kita akan minum. Nah, itu fitrahnya seperti itu tanpa harus dipelajari gitu. Oke, itu fitrah atau naluri ya. Kemudian yang kedua, panca indera. Panca indera adalah 5 sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Nah, kita dulu sering belajar tuh ya waktu SD, apa-apa aja panca indera manusia gitu. Nah, jadi panca indera itu merupakan sumber pengetahuan loh. Misalnya, kita mau tahu rasa gula itu apa. Nah, jadi kita cicipilah pakai indera lidah kita, perasa kita. Nah, apa sih rasa gula? Jadi kita dapat rasa gula adalah manis. Nah, seperti itu contoh dari panca indera. Kemudian yang ketiga ada wahyu. Wahyu adalah petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada rasulnya. Jadi wahyu di sini yang kita bicarakan yaitu sumber hukum utama kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham apa itu Al-Qur'an dan hadis. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu secara bahasa Al-Qiraah yang artinya bacaan. Nah, secara terminologi, Al-Quran adalah kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara mutawatir dalam bahasa Arab dan menjadi ibadah membacanya. Nah, apa aja yang menjadi isi pokok di dalam Al-Quran? Nah, isi pokok di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang tauhid, tentang manusia, dan tentang alam semesta. Seperti yang kita pelajari kemarin yaitu tentang ontologi ya, konsep Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat juga sumber-sumber hukum tentang ekonomi. Nah, jadi dari sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran lah yang melahirkan teori-teori yang ada untuk kita melakukan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam. Oke, kemudian itu contohnya misalnya tentang riba. Tentang riba itu terdapat di surah Al-Baqarah kan, pengharaman riba. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa riba itu haram. Nah, itulah sumber pengetahuan kita. Kemudian hadis.
Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan dalil. Itu hadis. Jadi kalau hadis ini yang ngeluarin itu Rasulullah. Kalau Al-Quran itu perkataan Allah. Nah, kalau hadis ini juga banyak loh macam-macamnya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, hadis mahsyur, kemudian ada hadis sahih, hasan, doif, dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa teman-teman semua sudah mempelajarinya di mata kuliah Al-Quran dan mata kuliah hadis. Oke, itu tentang wahyu. Kemudian sumber pengetahuan yang keempat ada akal. Akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar serta menganalisis sesuatu. Jadi apa perbedaan manusia dengan hewan? Yaitu akal. Nah, kalau manusia itu punya akal, kalau hewan itu tidak punya akal. Jadi manusia itu yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dia tidak mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah, berarti manusia itu tidak berakal. Nah, itu akal ya. Kemudian yang terakhir adalah fuad atau hati. Nah, kalau dalam bahasa Arab, hati itu ada 4 bahasanya. Yang pertama itu as-sorb, atau sering kita bilang itu dada. Kemudian qalb. Nah, itu hati yang sering kita dengar ya, qalb gitu. Kemudian fuad. Nah, kemudian albab. Nah, jadi kalau sol itu dada berarti di hati yang paling luar, bagian luar. Kemudian di dalam sol itu ada qalb. Nah, hati bagian dalam, tapi belum terlalu dalam nih. Kemudian ada fuad. Nah, fuad ini di dalam qalb lagi, berarti hati yang lebih dalam lagi. Kemudian di dalam fuad itu ada albab, yaitu hati nurani yang paling dalam. Nah, itulah 4 level hati. Jadi sumber pengetahuan yang kita ambil di sini fuad. Kenapa fuad dan bukan qalb? Karena qalb itu masih di atas dari fuad dan itu masih bercampur nanti antara kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi kalau sudah mengikuti fuad, kalau kita mengambil sumber pengetahuan dari fuad, nah artinya kita sudah bisa memisahkan antara kebenaran dan tidak kebenaran. Nah, seperti itu. Itu sumber pengetahuannya. Jadi ada 5 sumber pengetahuan bagi manusia ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya harap semuanya bisa mengerti materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.